Begitu Rika noleh ke arah kanan, ternyata di depan Rika persis ini ada pocong dan matanya itu melotot ke arah Rika. Begitu Rika ini jalan menuju ke pintu rumah, Rika ini langsung kaget. Saking kagetnya Rika sampai jatuh karena waktu itu dia ngelihat ada sosok pocong yang berdiri persis di depan pintu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rika. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk episode kali ini, kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Rika. Rika ini nama samaran dan dia asalnya dari Blitar. Jadi dia dari kecil sampai dia dewasa tinggal di Blitar. Dan Rika ini memang sudah dari kecil sudah kehilangan kedua orang tuanya. Jadi dari sejak itu Rika dirawat oleh kakak perempuannya dan sekolah pun juga dibiayai oleh kakak perempuannya ini. Singkat cerita sampai Rika duduk di bangku SMA. Jadi dari situ Rika ini juga berpikir dia nggak punya pikiran untuk melanjutkan kuliah lagi karena di satu sisi dia dihidupi oleh kakak perempuannya. Jadi ada rasa sungkan dari diri Rika. Jadi yang ada di pikiran Rika waktu itu, ketika nanti dia lulus SMA, dia akan cari kerja. Dia nggak punya pikiran untuk melanjutkan kuliah seperti teman-temannya yang lain. Tapi ternyata di tahun itu kakak perempuannya Rika ini ada rezeki lebih. Jadi Rika ini didudukkan, diajak ngobrol. Kakaknya Rika ini sempat menawarkan ke Rika, kalau kamu mau kuliah lagi, nggak apa-apa. Kakak mampu membiayai, tapi dengan satu syarat. Kamu harus benar-benar kuliah. Nggak usah main-main, dan kalau bisa kamu kuliah tepat waktu. Maksimal 4 tahun kamu harus sudah bisa lulus. Karena kakak juga nggak sanggup membiayai sampai lebih dari 4 tahun. Dari situ akhirnya Rika pun menerima. Dengan senang hati Rika menerima. Dan karena waktu itu kebanyakan teman-teman Rika yang dari Blitar ini kuliahnya di kota Malang. Jadi waktu itu Rika pun ikut-ikutan ke Malang. Dia mulai cari kampus yang bagus dan cari kos-kosan yang nggak jauh dari kampus. Jadi semua dilakukan Rika sendiri. Mulai pendaftaran, sampai nyari kos dan membeli peralatan dan perlengkapan untuk di kos itu dicari sendiri oleh Rika. Singkat cerita setelah Rika dapat kos-kosan, dia pun mulai menuju ke kampus. Di hari pertamanya dia ospek. Jadi waktu itu Rika datang ke kampus dan begitu sampai di kampus dia lupa. Rika sempat lupa karena hari itu dia lupa nggak bawa dompet. Nah, karena kos-kosan Rika ini nggak jauh dari kampus, dia memang membiasakan diri untuk jalan kaki. Di awal-awal dia ospek itu dia jalan kaki dan waktu itu Rika merasa memang jaraknya nggak terlalu dekat-dekat amat. Jadi waktu itu dia juga ngerasa capek. Apalagi waktu itu di hari pertama dia ke kampus, dia lupa bawa dompet. Yang Rika pikirkan waktu itu,
ini nanti makan siang gimana? Kalau harus balik ke kos lagi juga lumayan. Ternyata kegelisahan Rika waktu itu ditangkap oleh salah satu orang temannya cewek. Jadi ada yang memperhatikan Rika waktu itu. Nah, si temennya ini pun datang, "Kamu kenapa, Say? Kok dari tadi tak lihat kok kayak panik gitu?" Nah, Rika pun akhirnya jujur. Mereka berkenalan, ternyata si perempuan ini namanya Sari. Mereka berkenalan dan Rika pun jujur. "Aku lupa bawa dompet, Say. Tadi ketinggalan di kos-kosan, aku buru-buru." "Oh ya udah, emang nanti butuh apa? Kalau memang nanti makan siang sama aku aja lah. Nanti pulangnya aku yang anter." Nah, akhirnya Rika pun mau. Mereka berkenalan akrab. Nah, sepulang dari ospek, si Rika pun diantar oleh Sari menuju ke kos-kosan Rika. Di sana, Sari ini sempat duduk-duduk sebentar, sempat nongkrong ngobrol. Dari situ Rika cerita tentang latar belakangnya. Nah, Sari pun akhirnya tahu bahwa ternyata Rika ini adalah seorang yatim piatu dan dia kuliah dari biaya kakak perempuannya. Nggak tahu kenapa waktu itu mungkin Sari ini merasa iba. Jadi sejak saat itulah Rika dan Sari ini berteman. Sampai singkat cerita, ketika perkuliahan ini sudah mulai aktif, Sari dan Rika ini sering bareng. Bahkan tugas-tugas kelompok sering mereka kerjakan bersama. Nah, waktu itu ada tugas kelompok yang harus dikerjakan secara kelompok dan Sari ini memilih Rika untuk masuk ke kelompoknya. Sari ini sempat bilang ke Rika dan juga teman-teman yang lain, "Nanti tugas kelompoknya dikerjain di rumahku aja ya. Rumahku deket kok dari sini." Jadi Sari ini memang anak asli Malang dan rumahnya nggak jauh dari kampus. Ada sebuah perumahan yang cukup mewah yang letaknya di dekat kampus. Jadi waktu itu mereka pun rame-rame menuju ke rumah Sari untuk ngerjain tugas. Begitu pertama kali sampai di rumah Sari ini memang tergolong besar. Ada 2 lantai. Tapi waktu itu Rika ini bertanya-tanya, mungkin waktu itu teman-teman yang lain juga bertanya-tanya, kok rumahnya kok sepi, kok cuma Sari sendirian. Jadi akhirnya Rika pun tanya, "Loh Sari, kamu tinggal di sini nih sendirian?" Dari sini Sari jawab, "Iya, cuma sama papaku. 2 orang kakakku yang perempuan itu sudah menikah semua. Yang pertama tinggal sama suaminya di Australia dan yang kedua tinggal sama suaminya di Bali. Jadi di sini tinggal aku sama papaku. Sedangkan ibunya Sari sendiri sudah meninggal dan hari itu belum genap 1000 harinya." Nah, setelah mereka ketemuan itu mereka semakin akrab, terutama Rika ini. Ternyata tanpa sepengetahuan Rika, Sari ini sudah ngomong ke papanya. Sari bilang ke papanya kalau Sari ini pingin supaya Rika tinggal di rumahnya, supaya Rika ini nggak ngekos lagi dan biaya kos-kosan dan kehidupan sehari-hari itu bisa ditabung oleh Rika. Karena waktu itu Rika ini masih sungkan, dia pun ngomong ke Sari, "Udah nggak usah Sar, toh aku juga sudah dibiayai sama kakakku, sudah nggak apa-apa." Nah, hal itu pun berlalu. Ternyata seminggu kemudian Sari ini datengin Rika lagi dan ngomong lebih serius. Intinya waktu itu Sari ini memohon ke Rika supaya Rika mau tinggal di rumahnya. Karena Sari sendiri bilang ke Rika kalau setiap hari Sari selalu sendirian. Apalagi papanya selalu pulang malam hari. Jadi semenjak ibunya Sari itu meninggal, Sari selalu merasa kesepian. Jadi dari situ Sari memohon ke Rika supaya Rika mau tinggal bersama Sari. Akhirnya setelah beberapa kali Rika berpikir, Rika pun mau. Nah, keesokan harinya Rika pun langsung berkemas-kemas, semua barang yang ada di kos-kosan ini dirapikan dan dibersihkan, dikemas-kemasi. Rika pun akhirnya beranjak menuju ke rumahnya Sari. Sore itu ketika mereka baru pulang dari kampus, mereka masih nongkrong di rumah Sari dan sekitar jam 7 malam, Sari ini ngajak Rika untuk jalan-jalan keluar beli bakso. Nah, setelah beli bakso mereka pulang, ternyata papanya Sari sudah ada di rumah. Jadi dari situ Rika ini melihat papanya Sari ini orangnya sangat welcome sekali dan baik sekali. Begitu Rika datang, papanya langsung bilang, "Rika nggak usah sungkan tinggal di sini. Sudah anggap kayak aku ini papamu sendiri." Dari sinilah Rika bisa ngelihat ternyata papanya Sari ini orangnya baik sekali. Kamar Sari ini ada di lantai 2. Sedangkan waktu itu di lantai bawah
ada 3 kamar. 1 kamar ditempati papanya Sari, tapi Sari lebih memilih untuk tinggal di lantai 2. Nah, begitu masuk di kamar di lantai 2 itu, Rika sempat tanya, "Sari, kamu sudah lama tinggal di lantai 2 ini?" Ternyata Sari menjelaskan bahwa sebelum mamanya meninggal, Sari ini tinggal di kamar di lantai bawah. Tapi semenjak mamanya meninggal, Sari nggak mau tinggal lagi di kamar di lantai 1. Karena Sari merasa dia selalu ingat dengan mamanya. Malam itu mereka tidur, sekitar jam 11 malam setelah mereka ngobrol-ngobrol, mereka tidur. Ternyata sekitar jam 1:30 dini hari, Rika kebangun karena dia pengen buang air kecil. Nah, toilet ini hanya ada di lantai 1. Posisinya persis di turunan tangga. Jadi waktu itu tanpa berpikir yang macam-macam, Rika pun keluar dari kamar, turun tangga. Tapi belum sampai Rika ini turun di lantai 1, dia ngelihat ada ibu-ibu, usianya sekitar 50 tahunan. Dia ini duduk persis di ruang tamu. Beliau hanya diem dan pakai daster warna merah. Yang waktu itu diingat oleh Rika, beliau pakai daster warna merah kembang-kembang. Nah, karena Rika ini kaget, dari awal dia tahu bahwa yang tinggal di rumah itu hanya Sari dan juga papanya. Tapi waktu itu begitu dia ngelihat ada sosok perempuan ini, Rika pun nggak jadi turun, nggak jadi ke toilet. Dia naik lagi ke kamar, dibangunkanlah si Sari. "Sari, Sar, bangun, Sar." Nah, tipikal Sari ini orangnya kalau sudah tidur, dia susah dibangunin. Dibangunkan terus oleh si Rika, "Sar, bangun, Sar. Sar, itu ada perempuan itu siapa?" Nah, Sari ini hanya ngomong dengan ngelantur, "Udah nggak ada apa-apa, kamu salah lihat. Udah, aku ngantuk." Nah, karena Sari terus-terusan seperti itu, Rika pun akhirnya nggak jadi turun. Dia nahan kencingnya itu, ditahan sampai pagi. Di sekitar jam 6 pagi, barulah sambil terburu-buru Rika turun menuju ke toilet. Nah, setelah dia dari toilet, dia pun naik lagi ke atas, dilihat Sari masih tidur. Dibangunkan oleh Rika, "Sar, ayo bangun, kita mau kuliah pagi." Begitu Sari bangun, Rika langsung cerita, "Sar, katanya kamu tinggal di sini cuma sama papamu. Kok kemarin aku lihat ada perempuan?" Nah, Sari ini ngomong lagi, "Udah, kamu itu ngelantur. Mungkin karena kamu takut, jadi kamu ngelihat hal-hal yang semacam itu. Nggak ada, memang aku tinggal di sini sama papaku. Nggak ada orang lain. Itu halusinasimu tok." Jadi setelah dijelaskan oleh Sari, Rika ini masih nggak percaya. "Ya sudahlah, Sar, kalau kamu nggak percaya, yang jelas aku ngelihat ada sosok ibu-ibu yang duduk di ruang tamu. Dia pakai daster merah kembang-kembang dan dia cuma diem. Makanya aku takut, nggak berani turun, nggak berani lanjut ke toilet." Nah, setelah mendapat cerita itu, Sari ini kayak menganggap hal itu sepele. Jadi Sari agak nggak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rika. Pagi itu mereka pun berangkat ke kampus. Singkat cerita, sore harinya mereka kembali pulang ke rumah Sari dan waktu itu papanya Sari ini belum ada di rumah. Dan hari itu, mereka cuma ada di dalam kamar sampai malam hari sekitar jam 10 malam. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, mereka pun tidur. Nah, malam itu sekitar jam 1:30 dini hari, lagi-lagi Rika ini pengen buang air kecil. Karena waktu itu Rika sudah terlanjur takut, dia nggak mau lagi ngelihat sosok perempuan yang kemarin dilihat. Jadi begitu Rika ini bangun, dia cuma duduk. Dia ragu-ragu, waktu itu dia mau turun atau enggak, karena dia masih takut. Dia pun akhirnya bangunin Sari, "Sar, bangun, Sar. Aku mau ke toilet. Temenin aku, Sar, ke bawah, Sar." Nah, Sari ini nggak juga bangun. Akhirnya dibangunkan lagi oleh Rika, "Sar, bangun, Sar. Temenin aku, Sar, ke toilet, Sar. Aku takut, Sar." Nah, waktu itu Sari ini sempat jawab, "Udahlah sendirian, aku ngantuk, Rika. Aku ngantuk. Udah, kamu nggak usah takut. Nggak ada apa-apa. Udah, kamu turun sendirian." Nah, setelah Sari ngomong seperti itu, Rika pun akhirnya memberanikan diri. Dia buka pintu kamar. Ternyata pas baru Rika ini buka pintu kamar, dia ngelihat di luar itu, di pintu yang menuju ke balkon lantai 2, ini kebuka. Rika waktu itu ingat, tadi sebelum mereka tidur, Sari ini sempat ngunci pintu balkon itu. Tapi kenapa ini kok kebuka? Karena Rika ini penasaran, dia keluar dari kamar. Ternyata dia semakin jelas ngelihat di balkon ada sosok perempuan yang kemarin dilihat. Ibu-ibu yang beliau ini pakai daster warna merah bunga-bunga.
Tapi waktu itu si perempuan ini cuma diam berdiri dan menghadap ke arah luar. Nah, karena waktu itu Rika sudah kaget, takut, dia balik lagi ke kamar, pintu kamar ditutup dan dikunci rapat. Sar, ada ibu-ibu yang kemarin tak lihat, Sar. Dia berdiri di balkon, Sar. Nah, Sari ini nggak juga bangun. Sampai terus-terusan si Rika ini bangunin, barulah Sari ngomong, kamu itu ada apa lagi si Rika? Sar, ibu-ibu yang tadi tak ceritain, yang kemarin tak lihat, dia ada lagi, dia berdiri di balkon. Coba kamu lihat. Nah, Sari ini ngomong, udahlah aku ngantuk, aku nggak mau lihat. Aku mau tidur, aku ngantuk, capek. Nah, disinilah Sari melanjutkan tidurnya. Akhirnya, lagi-lagi Rika nahan kencingnya itu. Dia nggak berani turun. Pagi itu, seperti biasa, mereka berangkat ke kampus. Di kampus, sekali lagi, Rika cerita ke Sari tentang sosok perempuan ini. Diceritakan detail sosok ini perempuan, usianya sekitar 50 tahunan. Dan beliau itu pakai daster merah kembang-kembang. Nah, sekali lagi Sari cuma ngomong ke Rika, sudahlah Rika, yang kamu lihat itu cuma halusinasimu. Aku nggak pernah ngelihat sosok perempuan itu. Dari kecil aku tinggal di sana, nggak pernah ngelihat ada hal-hal semacam itu. Itu mungkin halusinasimu. Jadi karena Rika ini menjelaskan berkali-kali ke Sari, tapi Sari juga nggak percaya. Akhirnya Rika pun diem. Nah, berhari-hari kemudian, Rika masih tetap tinggal di rumah Sari. Dan masih banyak keganjilan-keganjilan yang dialami oleh Rika. Itu malam, Rika ini turun dari kamar, dia pengen buang air kecil. Dipastikan lagi, dia ngelihat ke arah ruang tamu, nggak ada apa-apa. Dia pun langsung cepet-cepetan masuk ke toilet, dia buang air kecil. Nah, sebelum Rika ini keluar dari toilet, dia dengar. Di samping toilet itu, dia dengar ada suara papanya Rika. Mohon maaf, papanya Rika ini mendesah, seperti orang yang melakukan persetubuhan di sana. Jadi tanpa sengaja Rika ini dengar. Nah, begitu Rika ini mendengar suara papanya Sari yang mendesah seperti itu, Rika itu dari dalam toilet dia berpikir, ini kan suara papanya Sari. Kok papanya Sari kok mendesah kayak gini? Kayak lagi berhubungan dengan perempuan. Nah, ternyata suara itu berasal dari samping toilet. Yang selama ini Rika tahu bahwa di samping toilet ini adalah gudang. Nah, karena Rika ini juga takut, dia nggak mau posisi waktu itu dia kepergok oleh papanya Sari, dia pun akhirnya pelan-pelan naik menuju ke tangga dan masuk ke kamar. Nah, keesokan harinya Rika nggak mau cerita hal ini ke Sari. Dia diam, dipendam sendiri oleh si Rika. Nah, beberapa hari kemudian Rika ini tidur. Posisi Rika ini tidur persis di sampingnya Sari. Dia tidur pules. Dan malam itu tiba-tiba Rika kebangun karena dia mencium bau busuk sekali. Begitu Rika ini buka mata, kondisi ruangan ini gelap. Dia terus mencari dari mana sumber bau busuk ini. Begitu Rika noleh ke arah kanan, ternyata di depan Rika persis ini ada pocong dan matanya itu melotot ke arah Rika. Dari situ Rika langsung teriak dan dia ketakutan keluar dari kamar, langsung turun ke tangga. Saking kerasnya teriakan Rika, sampai-sampai papanya Sari ini keluar dari kamar, dia tanya, "Loh, kenapa Rika? Kenapa kok teriak-teriak?" Gak lama kemudian Sari ini pun nyusul. "Kamu kenapa sih Rika kok teriak-teriak malam-malam gini?" Jadi Rika waktu itu ketakutan. Dia benar-benar gemetaran tangannya karena untuk pertama kalinya dia baru ngelihat sosok pocong yang menyeramkan seperti itu. Wajahnya hancur hitam dan matanya melotot ke arah Rika. Dia pun belum bisa ngomong. Ketika papanya Sari ini tanya, Rika belum bisa ngomong. Dari situ Sari pun menenangkan, diambilkanlah minum. Rika disuruh minum, barulah di sini Rika cerita. Jadi dia cerita ke papanya Sari, malam itu dia ngelihat sosok pocong yang persis di depan wajahnya. Dan baunya itu busuk sekali. Waktu itu Sari dan papanya ini cuma diem. Ya sudahlah, ayo tidur lagi. Mungkin kamu mimpi buruk. Dari situlah akhirnya Sari ngajak Rika untuk balik ke kamar. Tapi waktu itu Rika masih dengan posisi yang ketakutan. Setelah Rika masuk dalam kamar, Sari pun menenangkan Rika. Sudahlah Rika, kamu baca doa ya. Udah tidur lagi. Besok kita kuliah pagi. Nah, dalam posisi yang masih takut, Rika ini baca doa. Ternyata beberapa hari kemudian, Rika mengalami sebuah kejadian aneh lagi. Jadi Rika ini kebetulan dekat dengan seorang cowok yang namanya Zaki. Dan malam itu Zaki ini ngajak Rika keluar. Nah, pulang dari situ, Zaki ngantar Rika menuju ke rumahnya Sari.
Rika sebenarnya sudah bawa kunci sendiri. Karena waktu itu dia janji ke Sari untuk pulang di sekitar jam 9 malam. Tapi karena beberapa hal, Rika sampai di rumah Sari sekitar jam 10 lebih. Dan waktu itu Rika sudah ngeliat posisi rumah Sari ini sudah lampunya mati semua. Nah dari situ Zaki ini sempat tanya ke Rika, "Aku tunggu sini atau gimana Rika?" "Nggak usah Zak, kamu pulang aja, sudah nggak apa-apa, aku bawa kunci kok." Begitu Rika ini jalan menuju ke pintu rumah, Rika ini langsung kaget. Saking kagetnya Rika sampai jatuh karena waktu itu dia ngelihat ada sosok pocong yang berdiri persis di depan pintu rumah. Dari situlah Rika kaget sampai dia jatuh dan dia langsung lari keluar. Dia coba telepon si Zaki. Gak lama kemudian Zaki ini ngangkat telepon. "Kenapa Rika?" "Zak, kamu balik lagi ke sini deh Zak, kamu balik lagi." Gak lama kemudian Zaki pun balik. Si Rika ngomong ke Zaki, "Zak, aku barusan ngelihat pocong." "Di mana?" "Pocongnya berdiri di depan pintu rumahnya Sari. Aku minta tolong anterin aku Zak." Jadi dari situ Zaki pun nganter Rika balik lagi ke rumahnya Sari. Begitu sampai di depan rumahnya Sari, Zaki ngeliat juga ternyata si sosok pocong ini sudah nggak terlihat lagi. Dari situ Zaki pun memperhatikan dari luar. Rika disuruh masuk. "Sudah Rik, kamu masuk biar aku ngawasi dari sini." Nah akhirnya Rika pun masuk. Sampai di depan pintu rumah, pintu ini pun dibuka, dan ketika Rika masuk ke rumah dengan aman, Zaki pun pamit pulang. Nah begitu Rika sudah berhasil masuk ke rumah, Rika langsung cepet-cepetan naik ke atas dan masuk ke kamarnya Sari. Begitu sampai di sana, Sari pun dibangunin oleh Rika. "Sar, bangun Sar, aku baru ngeliat pocong." Nah lagi-lagi Sari dengan kondisi ngantuk, dia cuma bilang, "Udah Rik, tidur aja, besok pagi aja ceritanya." Rika pun akhirnya nutup pintu kamar, dia pun tidur. Nah dalam tidurnya itu belum lama, ternyata pintu kamarnya ini ada yang gedor. Dok. Pertama kali pintu kamar ini digedor cuma satu kali. Nah karena Rika sudah kaget, dia pun langsung bangunin Sari. Sar, ada yang gedor pintu kamar." Nah gak lama kemudian pintu kamar ini digedor lagi. Dok. Rika pun langsung bangunin Sari. "Sar, bangun Sar, pintu kamar kita digedor Sar, pintu kamar digedor Sar." Sari akhirnya bangun, duduk. Dia tanya ke Rika, "Mana sih? Mana ada yang gedor pintu?" Mereka pun akhirnya diam. Begitu mereka mendengarkan secara seksama, pintu kamar ini nggak ada yang gedor. Ternyata, belum lama mereka diam, pintu kamar ini digedor. Dak. Dari situlah Sari mendengar, Rika juga mendengar, pintu kamar mereka ini digedor 2 kali. Dan gedoran ini cukup keras. Sampai-sampai waktu itu Sari pun juga ikut-ikutan kaget. Dia langsung cari HP-nya, telepon papanya yang ada di bawah. Gak lama kemudian papanya Sari ini pun ngangkat telepon. Dia bilang, Papa naik ke sini, Pak. Kami diganggu, Pak. Papanya Sari pun naik. Papanya Sari ini ngetuk pintu. Dan mereka buka pintu, ternyata papanya ada di depan. Mereka pun cerita bahwa baru saja pintu kamar mereka ini digedor. Dan mereka nggak tahu yang gedor ini siapa. Gedorannya keras banget. Akhirnya sampai pagi hari mereka nggak bisa tidur. Pagi harinya, karena mereka waktu itu ngantuk, mereka nggak jadi berangkat ke kampus. Mereka melanjutkan tidur di kamar. Sampai siang hari, ketika mereka bangun, mereka cari makan, keluar bareng menuju ke sebuah warung. Nah, pas waktu mereka makan di warung, Rika ini ngomong ke Sari, "Sar, rumahmu itu aslinya angker ya?" Sari ini cuma bilang ke Rika, "Enggak ada yang angker Aku juga baru kali itu kok ditakutin kayak gitu." Nah, setelah mereka makan siang, mereka ngobrol sebentar di warung itu. Sari ini ngajak Rika menuju ke Bawean. Sari bilang kalau rumah neneknya ini ada di Bawean, dan kebetulan makam ibunya Sari juga ada di Bawean. Nah, kebetulan waktu itu besoknya adalah weekend, Sari ini ngajak Rika menuju ke sana. Rika pun akhirnya senang juga karena diajak menuju ke Bawean, ke rumah neneknya itu. Setelah pamit ke papanya pun setuju. Keesokan harinya mereka berangkat ke Bawean, ke rumah neneknya Sari. Singkat cerita, ketika mereka datang ke Bawean di sore hari, yang dilakukan pertama kali oleh Sari, dia menuju ke makam ibunya. Setelah berdoa di makam ibunya, Sari pun ngajak balik ke rumah neneknya itu. Waktu itu sebelum mereka tidur, mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan neneknya Sari dan juga omnya Sari. Di sana juga kebetulan disediakan makanan-makanan ringan, mereka pun ngobrol. Gak lama kemudian neneknya Sari ini masuk, dan waktu itu masih ada omnya Sari.
Tiba-tiba omnya Sari ini tanya ke Sari, "Gimana papamu, Nduk? Masih kayak gitu?" Nah, Sari pun sambil nunduk terus bilang ke omnya, "Ya masih kayak gitulah, Om." "Oh, anjen gak waras itu." Nah, waktu itu Rika ini juga bertanya-tanya, kenapa kok omnya Sari ngomong kayak gitu? Kenapa kok ada pertanyaan, apakah papanya Sari masih seperti itu? Jadi timbul pertanyaan besar di pikiran Rika waktu itu. Dan gak lama kemudian mereka pun masuk kamar. Mungkin karena waktu itu Sari ini ngelihat Rika ini agak penasaran dengan pernyataan omnya Sari waktu itu. Sari pun tiba-tiba cerita, "Rika, aku mau cerita ke kamu." "Cerita apa, Sar?" "Cerita banyak hal lah pokoknya." Dari sinilah mulai Sari itu cerita. Jadi Sari cerita, waktu itu ketika mamanya ini masih sehat, mamanya itu punya satu toko baju yang gak jauh dari rumahnya itu. Dan singkat cerita, toko baju yang dipunyai mamanya ini bisnisnya maju. Dan sangat ramai sekali pengunjung. Tiba-tiba gak tahu kenapa, mamanya Sari itu tiba-tiba sakit-sakitan. Dan akhirnya membuat tokonya ini semakin lama semakin bangkrut karena gak ada yang ngurusi lagi. Dari situ ketika mamanya Sari sakit-sakitan di rumah, papanya bawa mamanya itu kemana-mana, mulai dari pengobatan alternatif sampai ke medis. Ternyata nggak ada kemajuan, mamanya terus-terusan sakit. Dan sampai kemudian mamanya pun meninggal. Nah, dari situ muncullah pemikiran dari papanya Sari, bahwa selama ini mamanya Sari ini sakit karena diguna-guna oleh seseorang. Dari situ papanya Sari ini nggak terima. Di satu sisi lain, papanya Sari ini benar-benar kehilangan mamanya Sari dan belum bisa move on. Nah, pada beberapa hari setelah meninggalnya mamanya Sari, tiba-tiba papanya itu pamit keluar. Sekitar 2 hari papanya ini nggak pulang. Tiba-tiba ketika papanya pulang, beliau dengan seseorang yang waktu itu Sari nggak tahu orang yang dibawa papanya ini siapa. Belakangan Sari tahu bahwa orang yang dibawa papanya waktu itu adalah seorang dukun. Sejak saat itulah papanya ini berubah jadi orang yang aneh. Tiba-tiba papanya waktu itu beli satu manekin perempuan ditaruh di dalam kamar. Gak seberapa lama, manekin ini dipindah persis di samping toilet yang itu sebelumnya adalah bangunan gudang. Jadi gudang ini dibersihkan dan manekin itu diletakkan di sana. Nah, sampai satu ketika, Sari ini tahu sendiri, setiap kali papanya itu masuk ke dalam ruangan itu, gak tahu papanya ini ngapain. Ketika ditanya oleh Sari, papa itu habis ngapain di sana? Ngapain kok lama-lama di tempat itu? Papanya selalu ngomong ke Sari kalau papa lagi sembayang, Mbak. Sembayang kok di situ? Papa harusnya kan sembayang di masjid. Enggak, papa nggak sembayang yang seperti itu. Papa punya ritual sendiri. Nah, disitulah Sari menganggap papanya ini semakin aneh. Dan sejak saat itulah, yang semula kamar Sari ini ada di bawah, dia mulai pindah ke atas. Jadi alasan Sari sebenarnya dia nggak mau tinggal di lantai bawah itu bukan karena dia ingat akan ibunya. Tapi sebenarnya dia sudah nggak sanggup lagi melihat kelakuan dari papanya itu. Siang itu pas Sari ini baru pulang dari kampus, dia masuk rumah dan langsung menuju ke toilet untuk buang air kecil dan bersih-bersih. Begitu Sari keluar dari toilet, dia ngelihat kunci gudang ini nempel. Hal yang sebelum-sebelumnya nggak pernah terjadi. Karena Sari ini sudah lama pengen tahu apa isi gudang itu, Sari pun akhirnya nggak menyia-nyiakan kesempatan itu, dibukalah pintu gudang ini. Begitu Sari ini buka pintu gudang, dia benar-benar kaget dengan pemandangan yang dilihat waktu itu. Sari ini ngelihat manekin yang pernah dibeli oleh papanya itu ternyata dibungkus dengan kain kafan menyerupai pocong. Dan di samping manekin-manekin itu banyak sekali bunga yang disebar. Dan baunya wangi sekali. Dari situ Sari ini bertanya-tanya, yang dilakukan papanya ini apa? Apa yang sudah dilakukan papanya di sini? Nah, setelah melihat pemandangan itu, Sari pun nutup lagi pintu gudang itu. Dia nggak mau lagi. Dia seolah-olah nggak tega dengan apa yang dilihat. Dia nggak mau tahu apa yang dilakukan oleh papanya. Yang jelas saat itu juga Sari ini nggak mau tahu lagi apa yang dilakukan oleh papanya. Ternyata beberapa hari kemudian, Sari ini mengalami hal yang sama yang waktu itu pernah didengar oleh Rika. Malam itu, pas waktu Sari ini turun dari atas, dia dengar ada suara papanya yang mendesah.
Seolah-olah papanya ini sedang bersengama. Tapi waktu itu Sari ini juga penasaran. Kok papa ini ngapain di dalam kamar kayak gini? Kok kayak orang yang lagi bersetubuh? Jadi waktu itu Sari ini mendengar secara seksama. Tapi dia juga nggak berani menegur papanya. Dia dengar terus suara papanya ini seperti orang yang lagi bersenggama. Setelah Sari ini dengar suara papanya yang seperti itu, Sari ini nangis. Dia nggak kuasa menahan air mata dan dia ingat lagi mamanya. Kenapa kok papa ini tega ngelakuin hal seperti ini? Nah, saking jengkelnya Sari waktu itu, pintu gudang ini ditendang oleh Sari dan menimbulkan suara yang keras. Sari pun naik ke atas. Nggak lama kemudian mungkin waktu itu papanya Sari ini dengar. Papanya pun langsung naik ke atas dan papanya itu dengan raut wajah yang sedih. Beliau mencoba menjelaskan ke Sari. Malam itu papanya menjelaskan ke Sari, Sari, papa minta maaf. Mungkin kamu mendengar sesuatu yang nggak layak kamu dengar. Akhirnya papanya Sari ini pun menjelaskan bahwa memang benar papanya ini membeli manekin perempuan sengaja untuk menggantikan sosok mamanya. Jadi setelah mamanya Sari itu meninggal, papanya itu nggak bisa move on. Dia masih keinget terus oleh sosok mamanya. Dan waktu itu dia meminta tolong bantuan orang pinter supaya bisa mengembalikan arwah mamanya. Jadi atas nasihat dari orang pinter ini, papanya disuruh membeli satu manekin perempuan dan disuruh membeli kain kafan dan dilakukanlah ritual-ritual itu. Menurut si dukun ini, arwah mamanya Sari ini akan bisa dikembalikan pada malam-malam tertentu. Dan pada saat inilah papanya Sari ini bisa bersetubuh dengan arwah mamanya Sari. Nah, setelah mendengar pernyataan dari papanya itu, Sari ini benar-benar masih nggak bisa percaya. Sari masih terus-terusan nangis dan sejak saat itulah Sari sudah nggak mau lagi dengar kata-kata dari papanya. Di sini juga Sari menjelaskan ke Rika bahwa Sari ini sebenarnya sudah sering mengalami keganjilan-keganjilan. Dan sebenarnya Sari ini juga sering melihat penampakan sosok perempuan yang pakai daster merah kembang-kembang. Dan waktu itu Sari memang sempat bohong ke Rika. Karena di satu sisi Sari nggak mau Rika juga ikut-ikutan takut. Setelah mendengar cerita dari Sari, akhirnya Rika jadi semakin takut. Jadi pas waktu mereka kembali ke Malang, Rika ini benar-benar takut. Malam itu dia benar-benar nggak bisa tidur. Dan ternyata benar, Rika semakin sering mendengar suara-suara yang berisik dari arah luar. Jadi keesokan harinya, karena takut menyinggung perasaan Sari, Rika ini izin baik-baik. Dia bilang ke Sari, Sar, kayaknya aku sudah nggak bisa lagi tinggal di rumahmu. Biar aku ngekos aja lah, nggak apa-apa. Daripada nanti setiap malam aku nggak bisa tidur, Sar. Nah, karena Rika ini memohon kepada Sari, akhirnya Sari pun juga nggak bisa punya jawaban lain. Sari pun mengizinkan Rika untuk meninggalkan rumahnya. Tapi semenjak setelah itu, hubungan Rika dan Sari ini masih tetap baik-baik aja. Mereka tetap berteman, dan sesekali Rika tetap main ke rumahnya Sari. Meskipun waktu itu Rika nggak mau nginep. Nah, kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2018, dan pada saat tahun 2020, Rika ini sebenarnya pengen menceritakan cerita ini di Kembara Sunyi, tapi masih takut. Jadi pada akhirnya di tahun 2022, tepatnya di bulan Januari kemarin, Rika ini sempat izin ke Sari untuk menceritakan cerita ini pada Kembara Sunyi. Sari pun akhirnya mengizinkan ceritanya ini untuk diangkat dan diceritakan di Kembara Sunyi. Sari juga mengabarkan bahwa papanya sudah bertobat dan di bulan Agustus kemarin papanya menunaikan ibadah umroh. Cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Rika kepada Kembara Sunyi, dan cerita ini sudah melalui persetujuan dari Sari. Dan semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil hikmah dari cerita yang kami ceritakan ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.